sekarang soal yang kedua. Sebuah ini bola pejal, ini bola pejal ya. Bola pejal itu ini ya, ini bola pejal itu I-nya, Anda ingat kemarin besarnya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, sebuah bola pejal yang masanya 3 kg, jari-jarinya 0,2 meter, menggelinding pada sebuah bidang kasar. Ini bidang kasar berarti ini ada gaya gesek. Ini gaya gesek atau Fg. Ini yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Nah, bidangnya membentuk sudut 30 derajat atau mempunyai kemiringan 30 derajat. Ditanyakan berapakah percepatan benda tersebut. Nah, kita ingat, karena ini bendanya translasi dan berotasi, maka kita lihat satu-satu. Yang pertama, dia mengalami translasi atau perpindahan ya. Maka kita pakai sigma F sama dengan M kalikan A. Kita lihat dulu gaya yang bekerja ya. Ini ada gaya gesekan yang arahnya ke atas, kemudian ada gaya yang ini benda bekerja sebuah gaya yang arahnya ke bawah. Ini besarnya adalah sebesar W sinus alfa. Jadi kalau ada benda yang bergerak pada bidang miring, selalu ada gaya yang bekerja pada benda yang arahnya selalu ke bawah. Besarnya adalah sebesar W sinus alfa. Maka kita lihat ada dua gaya, ada gaya gesekan ini ke atas, kemudian ada gaya yang ke bawah sebesar W sinus alfa. Karena bendanya bergerak ke bawah, maka W sinus alfanya adalah positif. Ini dikurangi gaya gesekannya, ini sama dengan M kalikan A. Ya, ini persamaan yang pertama. Kemudian benda juga mengalami, ini saya tulis di sini, benda mengalami rotasi. Nah, ini benda mengalami rotasi. Kalau benda mengalami rotasi, maka persamaannya adalah sigma F ya kalikan R, ini akan sama dengan I kalikan A per R, sama seperti pada katrol tadi. Hati-hati, di sini F ini adalah gaya yang menyebabkan benda berotasi. Dalam hal ini adalah gaya gesekannya, sehingga tinggal saya tulis gaya gesekan kalikan R-nya akan sama dengan momen inersianya 2/5 mr kuadrat kalikan A per R. Ini R-nya bisa dicoret ya, sehingga tinggal ini Fg sama dengan 2/5 masanya kalikan percepatannya. Nah, gaya gesekannya kita pindah di sini, sehingga sekarang tinggal W sinus alfa min, gaya gesekannya kita ganti ini kan ya, ini kurangi 2/5 M kalikan A sama dengan MA ini, sehingga kita pindah ini W sinus alfa sama dengan M kalikan A ditambah 2/5 M kalikan A. Ini tetap ini W sinus alfa sama dengan ini berapa? Ini saya sama ya, ini sama dengan 5/5 MA ditambah 2/5 ini MA, hasilnya adalah sama dengan ini sama dengan 7/5 MA, sehingga ini W sinus alfa sama dengan 7/5 MA. Saya teruskan di sini ya. Nih,
Teruskan di sini ini, sehingga tinggal W-nya adalah masanya kalikan gravitasinya. Masanya 3, gravitasinya 10, sehingga 30 kalikan sinus 30 ya. Ini akan sama dengan 7/5. M-nya tadi 3 kalikan A-nya yang akan dicari. Ini dicoret, coret, sehingga tinggal ini 10 ya. Berarti 10 kali sinus 30. Sinus 30 itu setengah. 10 kali setengah sama dengan 7/5A. Ini 5 ya, berarti 5 sama dengan 7/5A. Maka dari sini bisa kita tulis bahwa A-nya ini sama dengan 5 dibagi 7/5. Berapa? 5 dibagi 7/5 itu sama dengan 5 kali, dibalik ya, kali 5/7, sehingga hasilnya adalah 25/7. Nah, jadi besarnya percepatan bendanya adalah 25/7 meter per sekon kuadrat. Baik, soal yang ketiga. Ini ada sebuah benda digantungkan dengan sebuah tali ini. Ini ada sebuah batang ya, ini ya. Diketahui masa batangnya 4 kg. Di sini digantungkan sebuah benda yang masanya 10 kg. Berarti pada tali ini ada sebuah tegangan tali yang besarnya adalah T. Pertanyaannya adalah T-nya ini sama dengan berapa? Nah, kita lihat yang pertama. Kita gambar dulu gaya yang bekerja di sini. Nah, ini ada, berarti ini kan ada W kan, ini W, kemudian batangnya ini dia punya berat juga. Nah, berat batangnya itu selalu diletakkan di tengah-tengahnya ini. Nah, ini adalah berat batangnya. Jadi besok kalau ada soal tentang kesetimbangan, diketahui batangnya mempunyai berat, maka gaya beratnya selalu diletakkan di tengah-tengah panjang batangnya. Berarti di sini ada 3 gaya, ada W, ini berat benda yang digantung, ada WB berat batangnya, dan ada T. Pada penjelasan awal dulu kita ingat bahwa T gaya ini, gaya harus selalu tegak lurus dengan lengan gayanya. Kalau ini lengan gayanya adalah AB ini, maka T-nya tidak tegak lurus, maka kita ambil komponen dari T yang tegak lurus dengan ini lengan gayanya. Atau begini, kalau ini saya masukkan dalam sumbu X dan Y ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita lihat ini T-nya kan arahnya ke sana. Nah, ini adalah T-nya. Ini sudutnya 30. Maka T ini bisa kita uraikan terhadap sumbu X ini ke sana ya. Nah, ini adalah TX, ini ke sana yang merah ini. Nah, ini adalah TX. Kemudian bisa kita uraikan terhadap sumbu Y ya, ini yang pertama ini adalah TJ. Nah, ini. Nah, pertanyaan berapakah besarnya TJ-nya ini? Nah, kalau kita lihat TJ itu besarnya adalah sama dengan T sinus alfa. Nah, berarti bisa kita gambar juga di sini. Nah, ini ke sana ini.
Nah, ini adalah TJ-nya ini TJ. Nah, ini adalah TJ-nya. Besarnya tadi adalah T sinus alfa. Nah, kalau sudah, sekarang berarti ada 3 gaya, W, WB, dan TJ. Nah, TJ ini. Maka kita masukkan dalam persamaannya ya, karena bendanya dalam keadaan setimbang sistemnya ini, maka sigma taunya ini pasti sama dengan 0. Momen gayanya ini dipengaruhi oleh beberapa gaya. Ada 3 momen gaya oleh W, momen gaya oleh WB, dan momen gaya oleh TJ. Ini harus sama dengan 0. Nah, momen gaya akibat W, karena ini acuan perhitungannya ada di titik A, W ini, maka cenderung gaya W ini akan menyebabkan bendanya berputar ke sana, ini berputar ke sana. Nah, ini berarti searah jarum jam tuh, ini searah jarum jam, maka harganya ini adalah negatif. Kemudian WB-nya sama, dia cenderungnya berputar ke sana karena acuannya di A, dia juga negatif juga. Nah, TY-nya karena dia ada di sini, maka dia cenderung berputar ke sana. Nah, ini maka TY-nya adalah positif karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita tulis dulu ini min W-nya kalikan lengan gayanya dikurangi WB-nya kali lengan gayanya plus, hati-hati di sini, momen gaya akibat TJ. TJ-nya adalah T sinus alfa, ini jangan lupa. T sinus alfa kalikan lengan gayanya ini harus sama dengan 0. Ya, kita masukkan di sini min berat bendanya 10, berarti W-nya 100 ya, 100 kali L-nya dari titik B sampai ke A, ini misalnya panjangnya adalah 1 meter, ini misalnya 1 meter, berarti ini 1 dikurangi WB-nya berarti ini 40, WB-nya berarti di tengah-tengahnya kan, berarti ini dari gaya ke titik A ini setengah, berarti setengah meter, ditambah T-nya belum tahu, sinus 30 setengah, L-nya ini karena TY dari di sini sampai ke A ini adalah 1 meter, ini sama dengan 0. Nih min 100 min 20 plus setengah T ini sama dengan 0, berarti ini min 120 sama plus ya, plus setengah T sama dengan 0. Maka dari situ kita pindah ya, ini berarti kan ini setengah T sama dengan 120, maka T nya sama dengan 240 Newton. Berarti tegangan talinya ini besarnya adalah 240 Newton.